Selamat malam semuanya. Ulang. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Dengar. Gimana Kak Lintang, ini langsung aja apa nunggu semua peserta masuk? Bu, enaknya. Hah? Enaknya gimana, Bu? Ini ada, kalau dikurangi saya sama Kak Lintang berarti tinggal 10. Pesertanya ada 18. Masih kurang banyak sih. Atau ditunggu 5 sampai 5 menit atau gimana, Bu? Oke, kita tunggu sampai pukul 7 lebih 5 menit ya.
Baik, selamat malam semuanya. Ya, selamat malam. Mau, mau dimulai nggak? Iya, karena sudah pukul 7:05, jadi mari kita mulai acara Bootcamp ITNSA pertemuan kedua pada malam hari ini. Satu menit lagi. Gimana Kak Lintang? Gak apa-apa langsung dimulai aja mungkin Bu. Oke, baik. Sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, pada malam hari ini saya akan menyampaikan tujuan serta agenda pada malam hari ini. Agenda webinar. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu tujuan bootcamp, yang ketiga peraturan bootcamp, 4 profil perusahaan, 5 profil pemateri, 6 penyampaian materi dan tanya jawab. Yang keenam dan yang ketujuh itu akan disampaikan oleh kakak pemateri ya. Lalu selanjutnya tujuan bootcamp. Tujuannya yaitu IP addressing, subnetting, VLAN, Ether Channel, Inter VLAN Routing, OSPF, Web DNS, Access Control List atau ACL, materi 2, materi lab 2 yaitu Network Troubleshooting, Cisco Packet Tracer. Durasinya masih sama seperti kemarin 2 jam. Aturan bootcamp. Yang pertama, peserta diharapkan mengganti nama sesuai nama yang didaftarkan, menyalakan kamera selama bootcamp berlangsung, dan memastikan wajah terlihat jelas. Yang kedua, saat pemateri menyampaikan materi, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur chat. Pertanyaan akan dijawab oleh pemateri setelah sesi materi selesai. Pada saat sesi tanya jawab, peserta diizinkan bertanya secara langsung melalui mic atau melalui chat. 4. Peserta mengikuti sesi foto bersama di awal dan akhir kegiatan. 5. Peserta melakukan tangkapan layar secara mandiri saat mengikuti kegiatan sebagai bukti keikutsertaan dan diunggah pada form kehadiran. 6. Setelah kegiatan selesai, peserta memberikan ulasan mengenai kegiatan tersebut melalui link yang akan disediakan. 7. E-sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh aturan di atas termasuk kehadiran partisipasi dalam foto bersama dan pemberian ulasan. Nah, untuk pemberian ulasan ini, kakak-kakak, tolong ketika memberikan ulasan di kolom komentar Instagram, harap untuk memberi komentar berupa kritik ataupun saran, berupa masukan, berupa komentar positif, ataupun kritik apabila kurang sesuai dengan apa yang kakak-kakak inginkan. Mohon untuk tidak hanya berkomentar hadir. Ayo ngaku siapa yang kemarin komentar seperti itu saja. Ya, nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, apabila kakak-kakak merasa kakak pemateri memberikan materi terlalu cepat, bisa memberikan masukan di kolom chat ya. Atau kalau kakak pemateri memberikan materinya terlalu lambat, juga boleh diinterupsi. Seperti itu ya. Karena kakak pematerinya kalau udah asik kasih materi, jadi kadang lupa materinya terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Baik teman-teman, selanjutnya profil perusahaan.
Aswa Indonesia adalah perusahaan yang menyediakan jasa perencanaan, pengadaan barang dan jasa, instalasi perawatan, troubleshooting, dan pelatihan. Fokus utama Aswa adalah memberikan layanan berkualitas. Keunggulan Aswa Indonesia. Satu, menawarkan layanan lengkap dalam jaringan komputer, dari perencanaan hingga pelatihan sesuai kebutuhan klien. Dua, didukung teknisi dan trainer berpengalaman memastikan hasil terbaik bagi klien. Tiga, berkomitmen untuk memberikan solusi tepat dan efektif dengan menjaga standar kualitas tinggi. Empat, fokus pada kepuasan klien dengan layanan yang handal dan berkualitas. Lima, mitra terpercaya yang selalu mengutamakan pengalaman, pengembangan, dan keputusan matang dalam setiap solusi yang diberikan. Selanjutnya yaitu profil pemateri kita pada malam hari ini yaitu Kak Lintang Kumaira. Salah satu trainer di Aswa Indonesia di bidang jaringan komputer dan administrasi server memiliki keahlian dalam networking, pemahaman jaringan, konfigurasi, dan pengelolaan perangkat, serta pengetahuan protokol jaringan. Linux, konfigurasi dasar, manajemen paket, konfigurasi sistem manajemen pengguna dan grup, pengaturan izin dan kepemilikan, manajemen layanan dan proses, virtualisasi hingga troubleshooting. Dan di bidang administrasi server, instalasi dan konfigurasi server, manajemen pengguna dan akses, manajemen jaringan, serta penerapan dan pengelolaan layanan, pemateri Pemateri sering mengisi berbagai pelatihan dengan topik seputar jaringan komputer dan administrasi server. Pastinya akan memberikan solusi praktis sekaligus memperkaya wawasan para peserta bootcamp IT NSA kelima ini. Oke, selanjutnya ada sesi foto bersama di awal. Seluruh peserta mohon untuk menyalakan kamera. Pastikan wajah terlihat dengan jelas. Silakan Kakak, Kak Bagas, Kak Muh Irwansyah Wajdi, Kak Gayan untuk menyalakan kamera. Oke, kita mulai. Satu, dua, tiga, senyum. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Baik, untuk sesi pembukaan telah usai. Kini waktunya sesi pemberian materi. Saya serahkan kepada Kak Lintang. Silakan, Kak Lintang. Baik, terima kasih banyak Bu Eti. Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya izin Waalaikumsalam share screen warahmatullahi dulu ya. Malam, malam, malam. Oke, jadi agenda kita hari ini adalah membahas tentang Cisco Packet Tracer ya. Nah, bagi teman-teman dan kakak-kakak sekalian atau bapak ibu guru yang ingin nge-lab juga bareng, boleh silakan. Nanti kita coba bedah soal ini bareng-bareng dan kita kerjakan bareng-bareng. Oke, mungkin untuk topologinya nanti seperti ini.
Ini soalnya sudah di-share belum, Mbak Lintang? Ya, soalnya Iya, saya share di grup ya. iya. Oke, sudah saya share. Sekali lagi, mungkin barangkali teman-teman ingin mengikuti praktik secara mandiri melalui demonstrasi saya nanti. Monggo ya, silakan. Oke, hari ini untuk topologinya kurang lebih seperti ini. Bisa dicek juga di soal yang sudah saya kirimkan. Nah, untuk masuk ke soalnya, ini ada konfigurasi dasar yang pertama. Di sini kita diminta untuk membuat topologi sesuai dengan soal, sesuai dengan yang ada di sini. Setelah itu kita disuruh untuk menentukan IP address untuk masing-masing ruangan dan perangkat. Dan juga IP address yang disediakan adalah 192.168.18.0/25. Setelah itu kita diminta untuk konfigurasi hostname, router, dan switch sesuai dengan topologi yang tertera di sini. Lalu kita diminta untuk memberikan autentikasi saat masuk privilege mode pada router dan switch dengan secret ATSWA 25. Lalu kita diminta untuk menonaktifkan IP domain min lookup pada router dan switch. Untuk B, konfigurasi interface. Di sini kita diminta setting pada router gedung 1 untuk membuat interface VLAN dengan metode router on stick untuk VLAN 100 dan juga VLAN 200. Nah, setelah itu pada switch 1 kita diminta untuk membuat VLAN 100 dan juga VLAN 200 dengan ketentuan nama yang sudah ditentukan di sini. Ada SA1 dan SA2. Di untuk VLAN 100 dan 200 ini nantinya digunakan untuk server ATSWA 1 dan ruang server ATSWA 2. Selanjutnya, pada MLS gedung 2 atau multi layer switch gedung 2, kita diminta untuk buat VLAN, yakni VLAN 10 dan juga VLAN 20, dengan nama IT1 dan juga IT2. Nah, untuk konfigurasi VLAN, di sini switch 1 adalah VTP server dengan ketentuan konfigurasi sebagai berikut. VTP domainnya atwa.co.id, lalu VTP passwordnya @swa 2025. Jadi @swa 2025. Lalu untuk switch 2 dan switch 3 ini dia sebagai VTP client ya, sehingga akan mendapatkan VLAN secara otomatis dari VTP server. Jadi kita nggak perlu bikin VLAN lagi di switch 2 maupun switch 3 karena nanti akan mendapatkan VLAN secara otomatis dari switch 1. Nah, untuk konfigurasi trunking dan VLAN access, di sini juga sudah disediakan tabelnya. Nah, ini untuk switch 1 yang mengarah ke switch 2 dan 3 nanti kita terang. Nah, untuk yang mengarah ke router gedung 1 juga nanti kita terang. Lalu pada switch 2 yang mengarah ke switch 1 nanti kita terang. Yang mengarah ke server web 1 dari sini, server web 1 dan server web 2 nanti kita akses VLAN. Setelah itu pada switch 3 juga yang mengarah ke switch 1 nanti akan kita terang. Lalu yang mengarah ke server web dan juga server DNS akan kita akses. Nah, untuk multi-layer switch-nya, di sini portnya akses semua ya, untuk ID1 dan ID2. Setelah itu kita diminta untuk mengkonfigurasi IP address pada semua router
dan juga switch. Nah, lalu kita diminta untuk membuat DHCP server di sini. Di router gedung 3, kita diminta untuk membuat pool dengan nama DHCP 1. Lalu kita konfigurasikan gateway dan arahkan DNS-nya ke DNS server lokal. Setelah itu kita diminta untuk mengecualikan IP address yang dipakai router dari DHCP. Lalu pada multilayer switch gedung 2, kita juga diminta untuk membuat pool dengan nama VLAN 10 dan juga VLAN 20. Lalu kita diminta mengkonfigurasikan gateway dan mengarahkan DNS servernya ke server DNS lokal. Nah, setelah itu kita diminta juga untuk mengecualikan IP address yang dipakai multilayer switch dari DHCP servernya. Oke, setelah itu untuk konfigurasi routing, di sini kita diminta untuk mengkonfigurasi router OSPF pada router gedung 1, multilayer switch gedung 2, dan juga router gedung 3. Dengan ketentuan proses ID-nya 10 dan juga areanya backbone ya, area 0. Nah, untuk konfigurasi server, di sini untuk server DNS, ini kita diminta untuk konfigurasi IP address, subnet mask, gateway, dan DNS server. Lalu kita diminta untuk mengaktifkan server service DNS dan menambahkan A-record dengan domain yang sudah ditentukan di sini. Nah, di sini ada atswa.sca.id, ada www.atswa.sca.id, ada itnsa.atswa.sca.id. Setelah itu untuk server web 1 juga sama ya, kita disuruh mengkonfigurasi IP address, subnet mask, gateway, dan juga DNS servernya, lalu mengaktifkan protokol HTTP dan HTTPS, dan mengubah tampilan halaman websitenya. Oke, untuk server web 2 sama seperti server web 1, server web 3 pun juga sama. Oke, nah untuk konfigurasi akhir, ini di sini kita diminta untuk memastikan semua klien pada jaringan lokal sudah mendapatkan IP address masing-masing, dan juga kita diminta untuk memastikan semua klien bisa saling berkomunikasi dengan server menggunakan tasping dan melakukan pengujian pada masing-masing service. Ini DNS dan web server tadi ya. Oke, mungkin untuk preview soalnya seperti itu. Kita mungkin langsung coba aja untuk bikin topologinya. Nah, di sini teman-teman juga bisa coba untuk bikin topologinya bareng-bareng. Oke, sini kita butuh 4 server ya. Nah, oke, di sini kita butuh 4 server. Kita taruh dulu. Setelah itu, switch-nya ada 3 dan pakai router PT. Switch-nya kita pakai 3. Ada PT router nanti di sini. Setelah itu kita pakai multi-layer switch. Ini pakai ini. Lalu kita butuh satu switch lagi, 4 PC dan juga 3 laptop.
hubungkan. Setelah itu untuk filennya bebas ya mau pakai warna apa aja. Cuman untuk penanda aja. Hmm, 100, 200, dan 20. Hmm, Oke, lanjut di sini ruang staf IT 2 dan juga ruang staf IT 1. Oke, kemudian ruang staf IT 1. Hmm,
dua, tiga, dan yang terakhir ini switch 4. Oke. Sepertinya udah selesai nih. Kurang lebih kayak gini topologinya. Ruang PT satu. Oke, kurang lebih seperti ini. Barangkali kakak-kakak atau bapak ibu guru ada yang nge-lab juga. Apakah sudah selesai buat topologinya? Kalau sudah lanjut. Ya. Oke. Kalau sudah kita lanjut ya. Nah, di sini kita sudah buat topologi sesuai dengan soal. Nah, saatnya kita menentukan IP address untuk masing-masing ruang dan perangkat. Oke. Nah, di sini untuk ruang staff IT 1, dia butuh 16 host. Untuk VLAN 10 dan juga VLAN 20 juga sama, butuh 16 host. Lalu untuk ruang servernya ini masing-masing butuh 8 host ya. Oke. Ini 8 host. 8 host. Oke. Nah, di sini kita bisa pakai metode VLSM ya untuk menentukan IP address masing-masing ruangan. Oke. Nah, caranya kita bisa buka Notepad dulu atau text editor yang kita punya. Oke. Nah, di sini IP address yang diberikan adalah 18.0/25 ya. Oke. Nah, hal yang pertama harus kita lakukan adalah mengurutkan dari host, jumlah host yang paling besar ke jumlah host yang paling kecil. Jadi kita urutkan dulu kebutuhannya dari yang paling besar ke yang paling kecil. Nah, di sini yang paling besar kan ada 16 host ya. Nah, bisa kita tulis 16 host. Nah, setelah itu kita bisa cari nih prefix berapa yang kira-kira jumlah hostnya ini mendekati jumlah host yang kita butuhkan. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau misalnya kita pakai /28, berarti kan kurang ya. Jadi jumlah hostnya ada 16. Jumlah host yang bisa dipakai berarti 16 dikurangi 2, berarti cuma 14. Berarti kita bisa naik lagi ke /27, mana dia jumlah hostnya ada 32, berarti jumlah host yang bisa dipakai ada 30 host. Oke, nah, di sini kita seperti ini.
Setelah itu kita return lagi nih. 16 host, berarti pakai slash 27 lagi ya. Ini 3 kali ya 16 hostnya. Oke, setelah itu, setelah 16 host, di ruang server kan kita butuh 8 host, 8 host. Oke, kita tulis juga di sini. 8 host, 8 host. Nah, berarti kita cari nih, prefix berapa yang sekiranya itu mendekati kebutuhan host kita. Berarti kalau 8, kita bisa pakai slash 28 ya. Karena kalau pakai slash 29 berarti kurang. Nah, kalau kita pakai slash 28, berarti dia ada 16 host. 8, 16 host. Nah, setelah itu, kita juga harus menentukan kebutuhan IP address untuk link antar router ya. Nah, di sini antar router ke MLS, lalu antar MLS ke router gedung 3. Nah, berarti dia butuh hanya 2 ya, di sini. 2 host. Oke. Berarti kita bisa pakai prefix slash 30. Oke. Nah, di sini kita udah mengurutkan ya, dari yang jumlah kebutuhannya yang paling besar sampai kebutuhan yang paling kecil. Oke, nah, di sini kita bisa langsung mulai PLSM-nya. Tadi ruang staff IT 1. Oke, ini ruang staff IT 1. Kita bisa cari network, host, dan juga broadcast-nya. Nah, di sini karena IP-nya sudah ditentukan, berarti kita pakai ini ya untuk network yang pertama. Jadi, wait, nah ini kita sebarin lagi. 16 host berarti slash 27. Nah, oke. Berarti network yang pertama adalah 192.168.18.0/27. Oke, mengikuti ya. Karena ini slash 27, berarti itu juga slash 27. Nah, setelah itu untuk host pertama, berarti bisa kita ambil satu IP setelah IP network. Oke, berarti bisa kita tulis 192.168.18.1 sampai. Nah, di sini kita belum tahu nih broadcast-nya berapa dan juga IP address terakhir dari hostnya itu berapa. Nah, bisa kita cari dengan mencari network ruang setelahnya. Nah, di sini kan kita butuh ruang staff IT untuk VLAN 10 dan juga nanti ruang staff IT untuk VLAN 20 ya. Nah, ini kita tulis dulu network, host, dan juga broadcast-nya. Oke, ini 16 host pakai slash 27 kepada 32. Nah, kita bisa mencari network dari ruang staff IT VLAN 10 dengan cara menambahkan oktet keempat, yang di sini adalah 0, dengan jumlah host dari slash 27. Jadi tinggal 0 ditambah dengan 32. Berarti network dari ruang staff IT VLAN 10 adalah 192.168.18.32/27. Nah, berarti kita bisa tulis nih di sini broadcast-nya adalah 192.168.18 sebelum 32 berarti 31 ya. 31
Berarti IP terakhirnya adalah 18.30. Nah, di sini juga sama nih. Untuk host pertama berarti IP setelah network, berarti 33 sampai 192.168.18 titik bla 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 bla. Nah, untuk broadcastnya kita bisa dapetin dari ruang staff IT 2 pada VLAN 20. Nah, ini juga slash 27. Nah, ini bisa kita dapatkan dengan menambahkan oktet terakhir dengan jumlah host dari prefix sebelumnya. Nah, berarti 32 ditambah 32. Berarti 64 ya. Sini berarti untuk network ruang staff IT 2 dengan VLAN 20 itu networknya 192.168.18.64. Oke, nah di sini berarti broadcastnya 192.168.18.63. Jadi untuk IP terakhirnya 62. Ini slash 27. Oke, berarti di sini 65. Nah, untuk broadcast dan juga host terakhir bisa kita cari dengan mencari network dari ruang selanjutnya. Nah, di sini bisa dari ruang server dulu. Ruang server 1, ini dia butuh jumlah 8 host. Ini bisa pakai slash 28 dengan kelipatan 16. Oke, juga yes. Oke. Nah, di sini bisa kita dapatkan dengan menambahkan jumlah outlet terakhir dengan jumlah host sebelumnya. Jadi 64 ditambah 32 berarti 96 ya. Oke, nah di sini berarti networknya 192.168.18.96/28. 19.97. Oke, sini broadcastnya berarti 16.95. Berarti ini 94. Oke, untuk ruang server 2 itu juga 8 host ya. Nah, di sini delapan itu 16 host. Kita cari juga network, host, dan broadcastnya. Oke, nah ini bisa kita cari dengan menambahkan 96 ini ditambah dengan 16. Berarti 92.168.18.112 ya. Slash 28. 113 sampai titik 18 titik 111 110. Oke. Nah, setelah itu kita cari juga untuk yang antar routernya. Ini misal dari R1 ke MLS. Dia butuh 2 host. Kita pakai prefix slash 30 nya host.
network, host, dan juga broadcast-nya. Berarti tinggal 112 kita tambahkan dengan 16 ya. Berarti di sini 128. 128 130 129. Oke. Di sini berarti 18.127. Yang ini 126. Oke. Untuk MLS ketiga, kayak dua host juga di 130. Network, host, dan broadcast. Oke. Networknya berarti tinggal ditambahkan aja ya. 128 ditambah dengan 4. Berarti 132. 30. Sini berarti 11.131. Sini 130. Oke, 133 sampai 18.134. Berarti broadcastnya 18.135. Oke. Nah, di sini kita udah berhasil nih menentukan masing-masing IP address untuk masing-masing ruangan dan juga perangkatnya ya, yakni yang antar router ini. Oke, nah di sini kita udah memperoleh network, host, dan juga broadcast-nya. Nah, kira-kira ini tadi waktu VLSM, apakah terlalu cepat penjelasan saya? Cukup, Pak. Cukup sedang. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke konfigurasi selanjutnya ya. Oke, sebelum itu kita bisa tata dulu networknya biar lebih enak nanti. Oke, ini staff IT 1 kita tata di sini. Oke, untuk staff IT 2 juga. Untuk VLAN 10, untuk VLAN 20-nya. Terus untuk ruang servernya, ini juga. Terakhir untuk yang antar routernya. Di satu sini, nah sudah. Ini untuk topologi saya kelihatan atau kekecilan? Kelihatan. Kelihatan, oke. Barangkali mau di zoom lagi nanti kalau kurang kelihatan nanti bilang aja. Oke, kita lanjut ke konfigurasi selanjutnya. Oke, setelah kita udah menentukan
IP address untuk masing-masing ruangan dan perangkat, nah kita konfigurasi hostname, router, dan switch sesuai dengan topologi. Oke, nah di sini kita coba masuk ke salah satu routernya. Ini untuk fontnya kekecilan atau jelas? Mungkin dibesarkan sedikit, Mbak. Oke, masih kurang atau sudah? Cukup kalau full layar. Sudah cukup atau masih belum jelas, masih kekecilan? Oke, mungkin udah cukup ya, kelihatan? Atau masih kekecilan ini? Ya, coba kita gedein lagi. Oke, nah, ya mungkin udah ya. Nah, di awal masuk CLI pada router dan switch, pada perangkat di Cisco pakai tracer, kita akan langsung dihadapkan dengan user exec mode. Nah, dengan prompt lebih besar ini ya. Nah, untuk mengganti hostname, mengkonfigurasi IP address, kita harus masuk dulu ke global configuration mode. Nah, sebelum itu kita harus melewati privilege exec mode. Nah, jadi pada user exec mode ini, kita bisa ketikkan EN atau enable untuk masuk ke privilege exec mode. Nah, kalau tanda promnya ini udah berganti pagar, berarti kita udah berada di user privilege asset mode. Nah, untuk masuk ke configuration global, nah bisa kita ketikkan conft. Oke, untuk mengubah hostname bisa pakai hostname, terus kita mau set hostname-nya tuh jadi apa? Oke, karena di sini hostname-nya masih router dan di soal diminta untuk mengkonfigurasi sesuai dengan nama yang ada di topologi soal. Jadi R strip GD1, kita konfigurasi R strip GD1. Oke, kita enter. Nah, di sini hostname-nya sudah berubah ya. Oke, nah ini kita konfigurasi ke semua perangkat router dan switch. Oke, kita masuk ke CLI. Ini sesuai 2. Satu. Tiga. GD3. Ini switch untuk name. Oke, nah ini udah. Kita udah konfigurasi hostname di semua perangkat router dan switch. Nah, selanjutnya kita diminta untuk memberikan autentikasi saat masuk privilege mode pada router dan switch dengan secret ATSWA 25. Oke, jadi nanti saat kita ingin masuk ke privilege exec mode, kita diminta untuk memasukkan secret tersebut. Caranya tinggal di enable secret, lalu kita masukkan secretnya apa. Oke, ATSWA 25. Kalau kita coba exit,
Nah, pada saat kita ingin masuk ke privilege exec mode, kita dimintain password ya. Oke. Ini kita diminta juga untuk konfigurasi di semua router dan switch. Oke, coba. Oke. Setelah itu, kita diminta untuk menonaktifkan IP domain min lookup pada router dan switch. Nah, untuk IP domain min lookup ini berguna pada saat kita, biasanya kan kadang suka kita typo tuh. Nah, setelah itu ada tulisan kayak translating kata-kata typo tadi ke domain bla 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 bla. Nah, supaya tidak ditranslasikan ke domain pada saat kita typo, kita bisa nonaktifkan nih. Oke, komen IP domain min up. Oke, jadi pada saat nanti kita typo, itu nggak akan ditranslasikan ke sebuah domain. Ini kita juga config ke semua device-nya. Oke, kita sudah berhasil menyelesaikan konfigurasi dasar. Oke, kita lanjut ke konfigurasi interface. Nah, di sini kita diminta untuk membuat interface VLAN dengan metode router on stick untuk VLAN 10, VLAN 100 dan juga VLAN 200. Lalu pada SW1 kita diminta untuk membuat VLAN, yakni VLAN 100 dan juga VLAN 200. Dan pada MLS GD2, VLAN 10 dan juga VLAN 20. Nah, untuk interface VLAN dengan metode router on stick ini sama sama aja seperti kayak interVLAN routing ya. Oke. Nah, di sini nanti kita tentukan nih gateway untuk masing-masing VLAN-nya berapa. Misal untuk VLAN 100 92.18.18.97/28. Terus untuk VLAN 200/13/28. Oke, nanti kayak gini. Oke, langkah pertamanya kita bisa aktifkan dulu interface yang mengarah langsung ke switch 1. Nah, di sini kita aktifkan dulu ya. Kita masuk ke interface-nya, interface FA0/0, kita no ASH atau no shutdown. Nah, di sini keterangannya udah up. Dari sini udah hijau indikatornya. Setelah itu kita exit nih. Kita exit. Nah, kita bikin sub interface baru. Di sini kita ketikkan interface FA0/0 titik pilihannya berapa. Di sini kan ada 100 dan juga 200. Oke. Nah, di sini kita sudah create sub interface baru.
Lalu kita harus masukkan satu komen. Nah, yakni encapsulation dot one q. Setelah itu ID VLAN-nya berapa? Jadi encapsulation dot one q ini nantinya dia menghubungkan sub interface dari masing-masing VLAN ke interface terangnya yang nantinya dia berguna supaya semua VLAN itu bisa saling terhubung dan juga berkomunikasi. Setelah itu kita enter. Nah, baru kita masukin deh gateway-nya. IP at 192.168.18.97. Setelah itu subnet masknya berapa? Slash 28 berarti 255.255.255.240. Oke, kalau udah kita exit. Nah, kita setting juga untuk VLAN 200-nya. Interface FA0/0 200. Nah, encapsulation. Ini bisa juga di tab ya. Nah, kayak gini 200. Lalu kita tambahkan IP address-nya. Jadi 113.240. Oke, kalau sudah kita exit. Nah, setelah itu kita diminta untuk membuat VLAN nih pada switch 1. Nah, di sini VLAN 100 dan juga VLAN 200. Kita ke switch 1. Oke. Nah, di sini kita buat VLAN dengan mengetikkan komen VLAN, terus ID-nya berapa? Ini 100. Name-nya berarti SA1 ya. Terus VLAN 200, name-nya SA2. Oke. Kalau sudah, jangan lupa interface yang mengarah ke routernya kita terang ya, supaya nanti dia VLAN-nya bisa terhubung nih ke router gedung 1. Oke. Interface FA0/1 switch port mode terang. Oke. Nah, di sini kita juga diminta untuk membuat VLAN pada MLS gedung 2. Oke, ini VLAN 10 dan juga VLAN 20. Kita langsung masuk aja ke MLS-nya, terus kita ketikkan deh VLAN 10, name-nya tadi, IT1, VLAN 20, name-nya IT2. Oke, kalau kita lihat, bisa pakai do show VLAN brief. Oke, nah di sini udah bertambah. Oke, selanjutnya, nah di sini switch 1 adalah VTP server dengan ketentuan konfigurasi sebagai berikut. Nah, VTP domainnya atso.co.id dan juga VTP passwordnya at tswa 2025. Lalu untuk switch 2 dan switch 3 ini berperan sebagai VTP client sehingga akan mendapatkan VLAN secara otomatis dari VTP servernya. Jadi nanti VTP server ini bakal transfer VLAN berdasarkan domain dan juga password. Jadi pada VTP server dan juga VTP client itu harus sama ya, domain dan juga passwordnya. Kalau nggak sama, nanti VLAN-nya nggak bakal bisa ke broadcast. Nah, di sini kita setting switch 1 menjadi VTP server. Nah, VTP mode server. Nah, setelah itu kita setting domainnya tadi. VTP domain atswa.co.id. Lalu VTP passwordnya at tswa 2025. Oke. Nah, untuk melihat konfigurasi VTP-nya bisa pakai to show VTP status. Nah, di sini VTP domain name-nya atso.co.id, VTP modenya server,
Nah, tapi di sini nggak ada passwordnya. Kalau mau melihat passwordnya, bisa pakai menu show VTP password. Oke. Nah, di sini dia ada ya. Oke. Nah, setelah itu, jangan lupa nanti kalau misalnya interface yang mengarah ke klien VTP itu juga harus kita terang ya, supaya nanti filenya bisa lewat. Nah, di sini kita terang dulu interface FA0/24 support the terang. Oke, yang atas juga ya. Interface FA0/23 support the terang. Oke, oke, sini sudah. Selanjutnya kita konfigurasi switch 2 dan switch 3 sebagai VTP client. Oke. Nah, di sini bisa kita ketikkan VTP mode client. Terus kita masukkan VTP domainnya tadi, matswa.co.id. Setelah itu VTP passwordnya, matswa 2025. Oke. Hmm, Kalau kita coba cek, show VTP status. Nah, di sini operationnya client, domain name-nya udah sama ya, matswa.co.id. Oke, nah di sini belum tertambah ya. Nah, kita harus terang juga nih dari FA0/23 di switch 2 yang mengarah ke FA0/23 di switch 1. Ini kita terang juga port mode terang. Oke, biasanya dia masih puting. Kita coba ke sini. Nah, ini coba kita terang dulu. Switch port mode terang. Oke, baru kita coba TP mode client, TTP domainnya swa.co.id dan juga VTP passwordnya swa 2025. Oke, kita coba cek. Oke, nah di sini udah tertambah ya secara otomatis. Ada VLAN 100 dan juga VLAN 200. Oke, kita coba cek di sini apakah dia sudah tertambah. Oke, nah di sini udah tertambah ya. Ada VLAN 100 dan juga 200. Oke, jadi kalau misalnya konfigurasi VTP domain dan juga password, jangan sampai salah ya. Kalau salah nanti nggak bakal bisa ke broadcast VLAN-nya. Oke, nah ini tadi kita udah ya. Switch 1 kita terang. Terus, nah ini yang akses ke server-servernya ini yang belum. Oke, kita coba konfigurasi. Kita masuk ke switch 2 dulu. Nah, di sini kita bisa pakai interface range ya. Karena di sini dia tersambung ke FA01 sama FA0/2. Oke, interface range FA0/1, FA0/2. Nah, di sini kita bisa langsung tab gitu ya. Switch port, mode, akses. Nah, di sini aksesnya VLAN 100 ya. Switch port, akses, VLAN 100. Oke, kalau kita lihat, oke. Nah, di sini udah benar ya, diakses di FA0/1 dan juga FA0/2 akses ke VLAN 100. Oke, selanjutnya yang bawah. Ini sama, sebagai interface range, switch port, mode akses, switch port, akses, VLAN
200. Oke, kita coba cek VLAN-nya. Oke. Nah, di sini udah benar konfigurasinya. Setelah itu yang di MLS ya. Tadi kita akses ke IT1 dan juga IT2. Oke. Nah, di sini kita coba cek dulu. Ini FA0/3, ini FA0/4. Oke. Berarti bisa pakai interface range. Terus VLAN 10. FA0/4 sama FA0/5. Port udah akses, switch port, akses VLAN 20. Exit. Coba cek to show VLAN brief. 3, 4. Oh, mohon maaf. Ini harusnya 34 sama 56. Oke, kita coba paste range FA slash 3 sampai FA 0 slash 4, switch port mode access, switch port akses VLAN 10. Oke, nah di sini baru 5 sampai FA 0 slash 6. Switch port akses VLAN 20. Oke, kita coba show VLAN div. Nah, oke, ini udah benar. Jadi FA0/3, FA0/4 connect-nya ke aksesnya ke VLAN 10, FA0/5 dan FA0/6 aksesnya ke VLAN 20. Oke. Nah, kalau sudah kita diminta untuk mengkonfigurasi IP address pada semua router dan switch. Oke, nah di sini kita bisa tambahkan IP address untuk FA1/0-nya ya. Nah, ini kita masukin yang tadi secretnya. Nah, kita masuk ke interface-nya dulu nih. Interface FA1/0, terus kita aktifkan Dino SH, baru kita tambahkan IP address-nya. 18.128 berarti bisa dipakai 129. Untuk prefix slash 30 berarti subnet masknya ada 255.255.255.252. Oke, sip. Sepertinya udah ya. Yang ini tadi udah kita konfigurasi IP address-nya. Sekarang kita saatnya konfigurasi di MLS gedung 2. Oke. Nah, di sini kita coba konfigurasi di interface FA0/1. Nah, di sini kita ketikkan komen no switch port. Nah, supaya kita bisa menambahkan IP address-nya nanti tambahkan IP address 192.168.18 titik. Karena tadi 129 sudah dipakai di sini, berarti kita pakai 30. Untuk subnet masknya tetap ya prefixnya slash 30. Jadi 255.255.255.252. Oke, exit. Nah, selanjutnya kita config juga yang mengarah ke router gedung 3. Oke. Nah, ini kita masuk ke interface-nya, ANO/2, nano switch port, supaya nanti kita bisa masukin IP address. Nah, di sini kita bisa pakai berarti 133, 252. Oke. Kalau udah kita berpindah ke
router gedung 3-nya. Oke. Nah, di sini kita coba masuk dan kita tambahkan IP address-nya. Oke. Coba masuk ke interface F0/0, up dulu, terus kita tambahkan IP-nya 118.133 udah dipakai, berarti 134.252. Oke. Setelah itu yang mengarah ke switch 4. Nah, interface A1/0, add 192.168.18.1 ya. Sini untuk prefixnya pakai /27. Berarti 255.255.255.224. Kalau udah kita exit. Nah, oh ya, hampir kelupaan. Di sini di MLS-nya kita juga setting IP address untuk masing-masing VLAN-nya. Tinggal masuk ke interface VLAN 10. Nah, kita tambahkan IP address-nya nih. 18.32 berarti bisa pakai 33 ya. Oke. Selanjutnya di interface VLAN 20. Kita tambahkan IP-nya. 18.65.224. Oke. Oke, setelah itu kita diminta untuk mengkonfigurasi DHCP server. Nah, di sini kita diminta untuk mengkonfigurasi di router gedung 3 dan juga MLS gedung 2. Oke, nah kita diminta untuk membuat pool dengan nama DHCP1, lalu mengkonfigurasikan gateway dan mengarahkan DNS servernya ke server DNS lokal. Oke, kita bisa ke router gedung 3. Oke, nah di sini kita akan membuat DHCP server. Baik, command IP DHCP pool. Nama poolnya apa? Jadi DHCP1. Nah, terus kita tambahkan default router di IP, istilahnya kayak IP gateway gitu dari DHCP servernya nanti. Berarti tadi yang mengarah ke sini 18.1. Lalu kita isikan juga networknya, berarti 18.0.224 ya. Nah, setelah itu DNS servernya kita arahkan ke server DNS lokal. Kalau kita lihat di soal, di sini udah ada ketentuannya ya. Untuk DNS-nya, di IP-nya 114. Oke, kita tambahkan deh di sini. DNS per 18.114. Oke, kita set. Nah, setelah itu kita diminta untuk mengecualikan IP address yang dipakai router dari DHCP. Oke, bisa pakai IP DHCP excluded address. Nah, kecualikan 192.168.18.1 yang mana itu IP dari routernya. Oke. Oke. Ini udah selesai. Selanjutnya kita coba buat DHCP server di MLS gedung 2. Oke, di sini kita buat pool dengan nama VLAN 10 dan juga VLAN 20, lalu mengkonfigurasikan gateway dan mengarahkan DNS servernya ke server DNS lokal. Berarti kita bikin 2 pool ya di MLS gedung 2 ini. Oke, kita masuk ke multi-layer switch-nya. Nah, di sini kita bikin
DHCP server juga. Di DHCP pool, kemarin tadi VLAN 10, default routernya 18 titik. Oke, ini 33 berarti ya. 33, terus networknya 18 titik 32 ya. 32, subnet masknya kita masukkan. Nah, dan juga ada servernya. Nah, setting. Oke, setelah itu kita bikin DHCP server untuk VLAN 20-nya. IP DHCP pool VLAN 20, default routernya pakai 192.168.18.65. Networknya berarti 18.64.224 karena /27. Oke, kita exit. Sorry, kurang DNS servernya. DNS server 18.111. Oke. Di sini kita kecualikan IP address dari routernya di IP DHCP ex excluded address 18.33 dan juga satunya 18.65. Oke, kalau udah kita exit. Oke, nah di sini tadi kita udah buat pool ya, buat pool DHCP server di router gedung 3 dan juga MLS gedung 2. Oke, selanjutnya kita masuk ke konfigurasi routing. Nah, di sini kita diminta untuk menggunakan protokol OSPF dengan ketentuan proses ID 10 dan juga area backbone atau area 0. Kita bisa coba dulu di sini. Router OSPF 10, oke. Network 2168. Kita masukkan network yang terhubung ke routernya. Sini berarti ada dari VLAN 100, 200, dan juga yang mengarah ke MLS. Nah, di sini kita masukkan di 96. Nah, untuk SPF sendiri, dia pakai wildcard ya, dikebalikan dari subnet mask. Oke. Nah, di sini bisa kita ketikkan 00000. Nah, untuk oktet terakhirnya bisa kita cari tahu dari prefiksnya. Nah, di sini prefiksnya kan /24. Nah, berarti kelipatannya kan tadi ada, sorry, ini kan /28. Berarti kelipatannya kan ada 16. Nah, 16 kita kurangin 1, berarti dia wildcard-nya adalah 0.0.0.15. Oke. Nah, di sini areanya kita taruh ke area backbone. Oke, setelah itu pilihan 200-nya juga nih. Nah, di sini 18.112. Oke, masih sama ya. /28. Nah, setelah itu ini /30 nih. Berarti /30 kan kelipatannya 4. Nah, tinggal kita kurangin 1 aja, berarti 3. Nah, berarti wildcard-nya di oktet terakhir nanti dia 3. Kita tambahin 128, 3, area 0. Oke, kalau udah kita exit.
Oke. Nah, di sini untuk kita masuk dulu ke global configure. Oke. Nah, untuk mengaktifkan routing di MLS, kita bisa pakai command IP routing. Nah, setelah itu kalau kita ketikkan deh OSPF 10, kita masukkan networknya. Berarti di sini yang kita masukkan ada network dari VLAN 10, lalu VLAN 20. Setelah itu network yang mengarah ke router gedung 1 dan juga router gedung 3. Oke, ini berarti 18.128. Kita wildcard lagi, area 0. Nah, terus kita isikan lagi nih. Oke, selanjutnya untuk VLAN 10-nya 32. Terus wildcard-nya kalau /27 berarti prefix-nya kan /27. Kelipatan hostnya atau jumlah hostnya berarti dia ada 32 ya. Berarti dikurangi 1 ada 31. Nah, ini kita isikan deh wildcard-nya. Berarti 0.0.0.0 31 area 0. Nah, selanjutnya untuk VLAN 20 juga sama nih. 18.64.000 sorry, 31 area 0. Oke, selanjutnya yang ke router gedung 3 ini. Ke situ. Kita tambahkan networknya 18.132 ya. 132/30 berarti tadi 3 ya. Area 0. Oke, exit. Setelah itu kita setting yang di router 3-nya. Oke. Nah, di sini kita siapkan router SPF 10, networknya yang mengarah ke MLS dan juga yang mengarah ke ruang staff IT1. Oke, 18.132. Kartunya berarti 3, hanya 0. Oke, berarti untuk /27, oke, ini udah ke up. Oke, /27 berarti 31 ya. Dan 0. Oke, coba exit. Kita coba cek di router gedung 1. Kita coba to show IP route. Nah, di sini udah ada beberapa network yang tertambah ya. Nah, di sini flag-nya O, berarti dia menandakan bahwa itu OSPF. Oke. Nah, ini juga udah ada yang O. Kita coba cek di MLS nih. Oke, nah ini juga flagnya udah O. Oke, kita coba cek yang di gedung 3. Oke, nah ini juga udah tertambah ya network-network dari uh, neighbor-nya atau tetangganya. Oke, kita close dulu.
Kita lanjut. Nah, kita diminta untuk konfigurasi server nih. Nah, server DNS dengan IP 192.168.18.114. Subnet masknya mengikuti dan gateway-nya yang udah disetting di sini tadi ya, jadi 113. Oke, kita mulai dari sini dulu. Ini implementasi. Tiga, dua, satu. Oke, ini kita coba masukkan IP address-nya ya. Kita ke desktop, terus IP configuration. Nah, di sini kita bisa ketikkan secara manual aja. Nah, di sini subnet masknya disesuaikan ya. /28 berarti 240 untuk default gateway-nya. Oke. Selanjutnya kita aktifkan service DNS. Nah, ini diminta untuk menambahkan record dengan domain atswa.sj.id, www.atswa.sj.id, dan juga itnsa.atswa.sj.id. Oke, kita ke service, terus ke DNS. Nah, ini kita on kan, itu kita tambahkan deh. Name-nya ini, domainnya, berarti atswa.sj.id, address-nya. Nah, untuk atswa.sj.id ini mengarah ke web server satu kalau nggak salah. Oke, nah ini server web satu, berarti IP-nya kita bisa cek server web satu 192.168.18.98. 1998. Add. Setelah itu untuk www.atswa.id, IP-nya 99, server web 3 115. Oke, 99, ya, SA, atswa.id, address-nya 192.168.18.115 tadi. Oke, add. Oke, udah selesai untuk server DNS-nya. Kita ke server web satu. Oke, di sini server web satu kita coba tambahkan IP address 98 ya tadi. Di 240. Untuk gateway-nya berarti 192.168.18.97. Dan servernya kita arahkan ke server DNS kita. 14. Oke. Oke, untuk servisnya ini HTTP dan HTTPS-nya udah on, tinggal kita edit aja nih. Oke, oke. Datang di website. Datang di website.
mahasiswa.c.id. Save, kita pilih yes. Situ kita setting juga yang server 2. Kita masukin dulu IP-nya. Titik 97. Oke, kita arahkan ke server DNS lokal kita. Servisnya juga sama, kita edit di index.html-nya. Oke. www.swa.id. Oke, oke, udah benar. Oke, yang terakhir kita setting server web 3. Titik 115. Titik 113. Oke, edit di sini. Oke, save. Oke, selanjutnya kita ini udah selesai ya. Kita lakukan konfigurasi akhir nih. Pastikan semua klien pada jaringan lokal sudah mendapatkan IP address masing-masing. Oke, kita coba cek apakah di sini udah bisa dapat IP secara DHCP. Nah, ini udah berhasil ya. Dia DHCP request successful. Oke, terakhir. Oke, nah sekarang kita coba yang VLAN 10 dan VLAN 20-nya. Oke, ini juga udah successful dan juga udah bener ya. Dia 34. Oke, udah bener. Berarti pakai VLAN 10. Oke, ini juga udah benar. Oke, nah di sini juga udah dapat IP address. Oke, oke. Nah, selanjutnya kita pastikan semua klien bisa saling berkomunikasi. Kita coba tes ping melalui command prompt. Ini IP-nya kita coba cek. Di VLAN 20 ini 67. Kita coba ping situ ya. Ini 16.67. Oke, ya udah replay prompt 192.168.18.67. Oke, kita coba ping dari sini nih. Dari sini ke sini nih. Coba ini 35. Oke, ping 16.35. Oke, nah ini dari play from.
Sekarang kita coba nih ping dari laptop. Mungkin ke klien 2 nih. 34, 18, 24. Oke, ini udah bisa ya. Sekarang kita akan coba akses ke servernya. Oke, ini kita coba ping dulu. 18 titik. Oke, kita ping ke DNS-nya coba. Oke, ke web servernya. Oke, setelah itu coba ke web browser. Oke, kita akses melalui web browser. Oke, kita coba stia.id. Oke, nah ini udah bisa. Selanjutnya kita coba www.swa.stia.id. Oke, ini juga udah bisa. Sekarang kita coba nsa.mahasiswa.stia.id. Oke, nah ini juga sudah bisa. Oke, mungkin kita coba tes di sini untuk service webnya. Kita langsung browsing aja domainnya. Oke, ini udah bisa ya. Oke, www.akspa. Oke, ini juga udah bisa. Kita coba yang terakhir ke ITNSA. nsa.mahasiswa.stia.id. Nah, oke, ini juga udah bisa. Berarti untuk ruang staf IT 1 dan juga ruang staf IT 2 ini sudah bisa saling terhubung ya antar satu sama lain. Dan juga mereka sudah bisa saling terhubung ke ruang server Atswa 1. Oke, nah, oke. Untuk soal hari ini sudah berhasil kita kerjakan nih. Nah, kira-kira kakak-kakak atau bapak ibu guru ada yang sudah berhasil mengerjakan juga? Gimana Bapak-bapak, Ibu-ibu? Masih proses menyimak. Oke. Masih diserap Mbak Ya, Mbak tapi Humaira. ini sudah masuk sesi tanya jawab belum? Nah, sudah. Sudah. Mau tanya sedikit terkait LKS ini. Iya, boleh Pak, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Salam. kasih atas waktunya. Waalaikumsalam. Eh, saya di sini sebenarnya belum pernah ikut LKS, jadi ikut ini supaya bisa belajar, bisa nanti fokus untuk menghadapi LKS ini apa saja yang harus dilakukan. Yang saya tangkap dari 2 hari ini, yaitu pertama kita harus fokus step by step eh, memecahkan masalahnya, memecahkan soalnya, menyelesaikan soalnya. Kemudian yang saya tanyakan, kira-kira problem apa saja yang terjadi ketika di anak-anak itu. Itu aja sih mungkin. Gitu, Supaya oke. kita juga fokus ke problem yang sering sering terjadi gitu. Baik-baik. Yap. Oke, terima kasih Pak Ferry atas pertanyaannya. Oke, mungkin ini berdasarkan pengalaman pribadi aja ya, untuk trouble-troublenya gitu Pak, mungkin. Kalau untuk hari pertama, di kita kan membahas klien server Proxmox ya. Mungkin problem saya dulu itu masih sering lupa komen-komen waktu konfigurasi mail server sama webmailnya. Jadi kadang-kadang waktu kita akses, misalnya mau login atau mau kirim pesan, itu biasanya muncul pesan error. Nah, tapi di balik trouble itu tadi kita jadi tahu nih, oh ternyata trouble-nya di sini, trouble-nya di sini, dan kita juga cari solusinya nih Pak.
Nah, maka waktu nanti pas lomba, ketika kita ketemu trouble itu lagi, oh kita udah tahu nih, oh solusinya seperti ini. Seperti itu. Kalau untuk Cisco sendiri, di LKS yang tahun kemarin ya, kalau di provinsi itu dia pakai Wizard, Pak. Pakai Cisco pakai Tracer Wizard. Oke, nah itu seingat saya troubleshooting juga. Jadi sudah ada topologinya, sudah dibuatkan. Nah, kita tinggal memecahkan masalah itu tadi sih. Kita tinggal telusurin aja nih kira-kira salahnya di mana gitu. Ya, mungkin diperkuat lagi di dasar-dasar komennya aja sih. Mungkin itu, Pak. Terima kasih Mbak Linta. Iya, Oh, sama-sama Pak Ferry. berarti kan apa solusinya adalah kita sering ini ya apa namanya latihan Sharing ini berlatih. dan juga punya step by step yang memang fokus gitu ya. Benar, ya. Terus kalau misalnya ada soal yang sekiranya dirasa susah itu bisa dikerjakan belakangan dulu. Jadi yang gampang-gampang dulu. Betul. Iya, Dari terima kasih. yang lain, ada yang pengen share juga nih pengalamannya waktu di LKS. Baru pertama kali juga, Pak. Menyimak. Monggo Gitu, Pak Pak. Bahrul. Monggo Pak Bahrul barangkali ada sharing-sharing nih, Pak. Pak Bahrul sudah ngempet itu, pengen mengeluarkan sesuatu kayaknya. Oh, Pak, kita Ayo Pak Bahrul, Pak Bahrul. ya barangkali ada nih, Pak, dari Pak Bahrul. Suhu, silakan. Mungkin itu aja sih. Dari penjelasan saya hari ini, apakah terlalu cepat atau terlalu lambat atau cepet banget? Kalau yang ini sedang Mbak, Hmm, jadi kalau yang standar, kemarin cepat standar. ya teman-teman. Ya, Ya, ini sedang enak sih. Berarti temponya segini ya. Ya, ya. Baik-baik. mungkin Siap. kemarin kehabisan waktu itu gara-gara recordnya kepotong itu ya mungkin ya. Kalau yang ini kan eh, Oh, ya, ya. sudah bagus ya alokasi waktunya. Ya, mungkin bisa jadi, Pak. Atau ngejar soalnya juga. Kemarin kan belum selesai itu malah. Tapi nanti, insya Allah, di akhir ada file sharing lagi. Jadi nanti bisa diulas. Oke, sebentar saya konfirmasi dulu. Ya, mungkin barangkali dari teman-teman yang lain ada yang pengen ditanyakan nih. Barangkali Kak Sidik, Kak Al Tarafi, atau Kak Bagus, atau kali ada yang ingin bertanya. Atau tadi udah sempat nge-lab juga. Aduh, suaranya mantul ini. Ya, Kang San ini kayaknya. Kak nih. Sarannya Kak nih, Ji. Baik ngomong. Itu kalau perbedaannya kenapa kok nggak pakai GUI aja Kak? Kenapa kok pakai CLI? Kan ada GUI. Nah, oke. Jadi, kalau di LKS, kita diwajibkan full CLI. Jadi, biasanya itu kalau pakai Cisco Wizard ya, nah itu GUI-nya itu bakal di lock sama yang bikin soal. Jadi, kita nggak bisa pakai GUI sama sekali. Ya, jadi mau tidak mau kita harus pakai CLI. Tuh, makanya ini tadi bootcampnya kita bahas full pakai CLI. Tuh. Karena di LKS emang full pakai CLI.
Untuk tahun kemarin juga full CLI sih mungkin Kak Altarafi. Sudah cukup sepertinya. Bagaimana Pak Syaiful? Sudah cukup sepertinya. Sudah cukup. Oke, kita Ya. tunggu 20.55 nanti. Kita sesi foto bersama. Mungkin barangkali dari kakak-kakak yang lain ada yang ingin didiskusikan lagi terkait materi kita hari ini. Oh ya, nanti untuk handoutnya saya bakal eh, kirim ke link yang kemarin ya. Jadi nanti saya up di situ untuk soal dan juga handoutnya. Di Ya, handout bisa. nanti juga ada konfigurasinya seperti biasa. Gimana? Kak Dani kayaknya mau bertanya nih. Mau tanya Kak, Iya, Kak Nizar, silakan. ini tadi kan konfigurasinya berarti pada akhirnya semua klien bisa terhubung satu sama lain kan ya di ruang Iya, staff IT 1, 2, dan ruang server. iya. Nah, kira-kira bisa nggak ya dipakai, maksudnya antar ruang staff itu nggak saling terhubung, tetapi kedua ruang staff itu masih bisa tetap akses ke ruang server. Jadi Jadi, staff IT itu terisolasi gitu, nggak bisa saling akses. Tetapi keduanya masih bisa mengakses ke server gitu sih. Kira-kira bisa nggak di Cisco ya? berarti antar ruang staff IT 1 sama IT 2 itu nggak bisa saling berkomunikasi gitu, Kak. Iya benar, benar Kak. Oke, mungkin eh, bisa sih, Kak, kayaknya. Nanti tinggal di setting aja di terangnya. Nah, nanti di allow tuh VLAN mana aja yang boleh melewati jalur tersebut, terus VLAN mana aja yang sekiranya nanti diblokir gitu, atau nggak boleh lewat jalur tersebut. Yang di allow di sisi mana maksudnya Kak? Kalau VLAN misal di ruang staff IT tuh, VLAN dari ruang staff IT 1 nggak boleh di allow di IT 2. Berarti kan IT 1 itu nggak bisa akses server juga dong. Kalau kita allow-nya di multi layer switch. Oh, berarti untuk ruang staff IT 1 nggak ada VLAN-nya ya? VLAN-nya cuma ada di staff IT 2. Jadi eh, Eh, nggak bisa, Kak? Karena tadi nggak ada VLAN di ruang staff IT 1. nggak harus VLAN sih. Intinya kedua ruang itu nggak boleh berkomunikasi gitu loh. Setauku sih masih belum bisa ya, Kak ya. Jadi dia masih tetap ke routing gitu, ikut ke routing karena tadi kan kita udah nambahin networknya. Jadi masih tetap bisa saling komunikasi. Jadi nggak bisa diisolir gitu ya masing-masing ruang gitu. Yap, setauku masih belum bisa karena tadi udah di routing gitu semuanya. Hmm, oke, oke. Oke, Kak. Nah, ini udah jam 20.55. Mungkin bisa saya kembalikan lagi ke
Bu Eti selaku moderator. Oke, terima kasih Kak Lintang. Teman-teman yang belum menyalakan kamera, silakan untuk menyalakan kameranya. Kita akan melaksanakan foto bersama di sesi terakhir. Teman-teman, saya sudah mengirimkan link presensi pada malam hari ini di kolom chat. Silakan untuk mengisi presensinya agar teman-teman bisa mendapatkan e-sertifikat nanti di akhir acara kita ini. Oke, Kak Rika, Kak Ilham, Kak Fitria Ulfa, Kak Gayan, Kak Faturozi, Kak Suban, silakan untuk menyalakan kamera terlebih dahulu. Oke, sesi foto bersamanya akan saya mulai. Satu, dua, tiga, senyum. Sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Baik, teman-teman. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Barangkali ada masukan ataupun kritik dan saran, boleh disampaikan di WA Group. Dan terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih Bu, Mbak.